Pernahkah kamu merasa bahwa hidup semakin berat akhir-akhir ini? Harga naik, kebutuhan makin banyak, tapi penghasilan terasa begitu biasa-biasa saja. Dan kita pun mulai berpikir jauh. Aku harus cari tambahan kerja, tapi waktuku terbatas. Aku mau mulai usaha, tapi modal nggak ada. Aku ingin hidup lebih tenang, tapi kenyataan tidak seindah itu. Tapi, bagaimana kalau sebenarnya jalan keluarnya sudah ada di depan mata? Bukan jauh, bukan mahal, bukan berat. Melainkan di halaman rumahmu sendiri. Ya, halaman rumah. Tempat yang setiap hari kamu lewati, tapi jarang kamu beri perhatian. Tempat yang diam, sederhana, tapi menyimpan potensi rezeki yang luar biasa. Banyak orang mengira bahwa untuk mendapatkan penghasilan tambahan, mereka harus melakukan hal besar. Padahal kadang rezeki justru datang dari sesuatu yang sederhana. Sesuatu yang kita rawat perlahan, tetapi memberi hasil yang terus tumbuh dari waktu ke waktu. Hari ini, kita akan membahas 7 ide budidaya rumahan yang benar-benar bisa kamu mulai tanpa modal besar. Usaha ringan, mudah, realistis, dan penuh makna. Dan siapa tahu, salah satunya adalah pintu rezeki yang selama ini kamu cari. Mari kita mulai perjalanan ini dari halaman rumahmu sendiri. Budidaya tanaman aromatik dan rempah, rezeki wangi di halaman rumah. Jika kamu ingin memulai usaha rumahan tanpa modal besar, maka tanaman aromatik dan rempah adalah salah satu pilihan terbaik. Rempah seperti serai, mint, kemangi, jahe, kunyit, dan daun bawang bukan hanya mudah dirawat, tetapi juga punya nilai jual yang stabil dan bisa dipanen berkali-kali. Keunikan dari budidaya ini adalah 1. Kebutuhannya tidak pernah berhenti. Setiap rumah memasak setiap hari, artinya permintaan selalu ada. Yang membuat budidaya ini menarik adalah modalnya yang sangat kecil. Bahkan banyak tanaman bisa tumbuh dari sisa dapur. Jahe tua tinggal ditanam, serai tinggal dipotong dan ditancapkan. Daun bawang cukup dengan menanam pangkalnya. Di halaman kecil 2x2 meter saja, kamu sudah bisa menanam belasan pot mint, serai, daun bawang, kemangi, jahe, kunyit, rosemary. Dan bayangkan, dari kumpulan pot kecil itu, kamu bisa mulai panen setiap minggu. Kamu bisa menjualnya per ikat, per pot, atau bahkan menjual bibit. Pasarnya luas, tetangga, warung nasi, pedagang sayur, atau catering harian. Selain cuan, merawat rempah memberikan ketenangan. Aromanya menenangkan, warnanya menyegarkan, dan perawatannya ringan. Setiap pagi saat kamu menyiramnya, ada rasa damai yang sulit dijelaskan. Seolah halaman rumahmu sedang tumbuh perlahan menjadi sumber rezeki baru. Budidaya rempah mengajarkan satu hal penting. Rezeki tidak selalu datang dari hal besar. Kadang ia tumbuh dari hal kecil yang kita rawat dengan sabar setiap hari. Budidaya sayuran daun cepat panen, hasil cepat dari halaman kecil. Jika kamu ingin melihat hasil yang cepat, maka sayuran daun adalah pilihan yang sangat tepat. Kangkung, bayam, pakcoy, selada, dan sawi adalah tanaman yang bisa dipanen dalam waktu 25 hingga 35 hari saja, bahkan oleh pemula sekalipun. Keistimewaannya, mereka tidak membutuhkan lahan besar. Kamu bisa menanam semuanya di pot, polybag, rak kecil, atau bahkan botol bekas. Dengan 1 meter persegi saja, kamu bisa menanam lebih dari 15 pot. Dan disinilah potensi rezekinya muncul. Jika setiap pot menghasilkan 1 hingga 2 ikat, dalam satu panen kecil kamu bisa menghasilkan puluhan ikat yang langsung bisa dijual. Cocok dijual ke tetangga, pedagang sayur, atau warung nasi di sekitar rumahmu. Selain itu, sayuran daun tidak membutuhkan perawatan rumit. Cukup air, sedikit sinar matahari, dan media tanam yang sederhana. Kamu bisa memanen secara bertahap, sehingga selalu ada stok sayur untuk dijual dan digunakan sendiri. Yang membuat budidaya ini menyenangkan adalah ritmenya. Setiap minggu kamu melihat daun baru tumbuh. Setiap beberapa hari kamu bisa memetik sebagian dan menunggu daunnya tumbuh lagi. Ada rasa puas melihat bahwa halaman kecilmu bisa berubah menjadi ladang mini yang produktif.
Dan yang lebih penting dari hasil panennya adalah pelajarannya, bahwa hal kecil, jika dirawat rutin, bisa menghasilkan sesuatu yang besar. Sayuran daun mengajarkan bahwa hasil cepat bukan datang dari kerja keras yang berat, tapi dari konsistensi ringan yang dilakukan setiap hari. Budidaya tomat dan cabai rumahan, si kecil yang menghasilkan berkali-kali. Tomat dan cabai adalah dua komoditas yang paling sering membuat orang geleng-geleng saat harga naik. Dan justru karena itu, menanamnya di halaman rumah menjadi peluang yang sangat menarik. Modal kecil, perawatan mudah, tapi hasilnya berkali-kali. Satu pohon cabai rawit yang dirawat baik bisa berbuah ratusan kali sepanjang masa hidupnya. Tomat juga begitu. Satu batang saja bisa menghasilkan banyak buah dalam satu siklus panen. Keunggulan lainnya, tanaman ini bisa hidup di pot kecil. Jadi meskipun halaman sempit, kamu tetap bisa menanam 4-10 pot dengan mudah. Dari sisi usaha, ini sangat menguntungkan. Kamu bisa menjual cabai segar, tomat segar, bibit cabai, bibit tomat, tanaman siap buah lebih mahal, dan pasarnya selalu ada, terutama ketika harga di pasar sedang melonjak. Yang membuat budidaya cabai dan tomat lebih menyenangkan adalah rasanya ketika melihat buah pertama kali muncul. Bunga kecil berganti menjadi buah hijau, kemudian berubah warna menjadi merah atau oranye. Setiap perubahan memberi rasa bangga. Ini hasil tanganku sendiri. Tanaman ini juga mengajarkan kesabaran. Tidak instan, tapi pasti. Tidak cepat, tapi stabil. Dan dari satu pot kecil, kamu bisa memetik rezeki berulang kali. Inilah indahnya budidaya cabai dan tomat di rumah. Kamu menanamnya sekali, tapi menikmatinya berkali-kali. Ternak ayam kampung rumahan. Ternak ringan yang selalu dicari. Jika halaman rumahmu sedikit lebih luas, kamu bisa memulai usaha kecil yang cukup menguntungkan dan tidak menyita banyak waktu. Ternak ayam kampung skala rumahan. Ayam kampung memiliki nilai jual tinggi, telurnya lebih mahal dari ayam ras, dagingnya lebih disukai, dan perawatannya tidak rumit. Tidak perlu kandang besar, cukup area kecil yang bersih dan aman, bahkan dari kayu atau bambu sederhana. Menariknya, dari 10 ekor ayam saja, kamu sudah bisa menghasilkan telur harian untuk dijual, anak ayam DOC setiap periode, atau ayam potong ukuran kecil yang selalu ada peminatnya. Ayam kampung juga tidak butuh makanan mahal. Campuran dedak, pelet murah, dan sedikit sayuran sisa dapur pun cukup membuat mereka tumbuh sehat. Waktu yang kamu habiskan pun tidak banyak, 10 menit pagi, 10 menit sore. Suara ayam di pagi hari seolah mengingatkan bahwa rumahmu hidup dan halamanmu bukan hanya tempat kosong, tapi tempat yang menghasilkan. Selain cuannya, memelihara ayam kampung memberi pelajaran berharga, bahwa sesuatu yang dirawat perlahan akan memberi hasil yang terus tumbuh. Ayam kampung bukan usaha besar, tapi bisa menjadi tabungan hidup yang stabil. Dan disinilah kelebihan usaha rumahan. Ringan, sederhana, tapi tetap memberikan rizki yang terasa nyata. Jadi banyak tentang usaha budidaya ikan. Di sini ada ikan lele dan nila di kolam mini. Nah, jadi kolam yang kecil tapi rezekinya stabil gitu ya. Nah, jadi tidak semua usaha budidaya membutuhkan lahan tanah luas. Kalau halaman rumahmu sempit, kamu tetap bisa memulai bisnis menguntungkan hanya dengan kolam terpal kecil atau ember besar. Dua jenis ikan yang paling cocok untuk pemula adalah lele dan nila. Kedua ikan ini terkenal tahan banting, mudah beradaptasi, dan cepat besar. Lele bisa dipanen hanya dalam waktu 2-3 bulan, sedangkan nila sekitar 3-4 bulan. Siklus yang cepat ini membuat usaha budidaya ikan sangat menarik untuk dijadikan pemasukan tambahan. Dengan kolam terpal ukuran 1 x 1 meter saja, kamu bisa memelihara ratusan ekor lele. Perawatannya juga tidak rumit. Cukup jaga kualitas air, beri makan secara teratur,
dan pastikan kolam tidak terlalu padat. Yang membuat budidaya ikan semakin menarik adalah pilihan pasarnya. Kamu tidak hanya bisa menjual ikan konsumsi, tetapi juga ikan hidup untuk warung pecel lele, ikan bakar siap olah, atau bahkan bibit ikan yang keuntungannya lebih tinggi dan lebih cepat. Melihat ikan yang awalnya kecil tumbuh besar setiap minggu memberi rasa puas dan bangga. Ada kehidupan yang kamu rawat, ada rezeki yang kamu tumbuhkan. Kolam kecil itu mungkin terlihat sederhana, tapi jika dirawat konsisten, ia bisa menjadi mesin cuan mini di halaman rumahmu. Ringan, fleksibel, dan sangat cocok untuk siapapun yang ingin memulai usaha dari rumah. Yaitu Budidaya mikrogreen dan hidroponik, pertanian modern di halaman rumah. Jika kamu ingin budidaya yang terlihat bersih, modern, dan tidak ribet tanah, maka mikrogreen dan hidroponik adalah pilihan terbaik. Keduanya sangat cocok untuk halaman sempit, bahkan untuk rumah yang tidak punya lahan sama sekali. Mikrogreen adalah sayuran mini yang dipanen saat masih kecil, biasanya usia 7-14 hari. Hasilnya cepat, perawatannya ringan, dan nilainya cukup tinggi karena banyak dipakai untuk makanan sehat, salad, dan catering diet. Hanya dengan satu rak kecil berisi tray-tray tanam, kamu bisa menanam ratusan bibit sekaligus. Bayangkan, dalam 2 minggu, kamu sudah bisa panen dan menjualnya dalam box kecil. Cepat, bersih, dan tidak makan tempat. Sementara hidroponik adalah sistem tanam tanpa tanah. Kamu hanya membutuhkan air, nutrisi cair, dan wadah seperti pipa, potnet, atau botol bekas. Yang membuat hidroponik menarik adalah hasilnya lebih stabil, tanaman lebih bersih, dan prosesnya terlihat rapi seperti kebun modern. Hidroponik sangat cocok untuk menanam selada, pakcoy, kale, bayam, atau berbagai tanaman daun lainnya. Kelebihan terbesar dari hidroponik adalah kamu bisa membuatnya vertikal. Artinya, satu tembok kosong bisa berubah menjadi kebun produktif yang hijau dan indah. Yang membuat budidaya ini berbeda adalah perasaannya. Melihat tanaman tumbuh rapi di barisan pipa dan rak memberikan rasa puas tersendiri, seolah halaman rumahmu berubah menjadi mini farm modern. Mikrogreen dan hidroponik mengajarkan satu hal penting, bahwa modernitas tidak harus mahal, dan produktivitas bisa dimulai dari sudut rumah yang dulu tidak terpakai. Budidaya tanaman hias mini, cantik, ringan, dan bernilai tinggi. Tanaman hias mini adalah pilihan budidaya yang tidak hanya menghasilkan, tetapi juga memperindah rumah. Jenisnya banyak, perawatannya mudah, dan peminatnya tidak pernah sepi. Mulai dari kaktus, sukulen, monstera mini, sirih gading, hingga aglaonema kecil, semuanya memiliki nilai jual yang cukup stabil. Keunggulan tanaman hias mini adalah daya tahannya yang kuat. Mereka tidak perlu disiram setiap hari, tidak rewel soal cuaca, dan bisa hidup di pot kecil. Inilah yang membuatnya cocok untuk pemula atau untuk orang yang sibuk. Dengan beberapa pot kecil dan rak sederhana, kamu bisa membuat sudut halaman menjadi taman mini yang indah. Dan dari taman kecil itu, kamu bisa memulai usaha rumahan, menjual tanaman per pot, menjual paket kado tanaman, menjual mix pot dekoratif, atau membuat mini terarium. Pasarnya luas, mulai dari ibu rumah tangga, pekerja kantor, anak muda yang suka dekor kamar, hingga toko-toko kecil yang ingin mempercantik etalase mereka. Tanaman hias juga memiliki nilai emosional. Setiap pot membawa ketenangan. Melihat daun baru tumbuh memberi rasa senang kecil yang menenangkan hati. Dan ketika tanaman itu dibeli orang lain, kamu bukan hanya menjual tanaman, tapi juga menjual kebahagiaan kecil yang kamu rawat sebelumnya. Tanaman hias mengajarkan bahwa keindahan kecil yang tumbuh di halaman rumah bisa menjadi rezeki besar jika dirawat dengan cinta, kesabaran, dan sedikit kreativitas. Rezeki tidak selalu datang dari jauh, kadang dari halaman rumah sendiri.
Setelah 7 ide budidaya tadi, ada satu hal penting yang ingin aku tekankan. Usaha besar tidak selalu dimulai dari modal besar. Kadang usaha besar justru dimulai dari halaman kecil yang kita rawat hari demi hari. Banyak orang merasa hidupnya berat karena mereka selalu melihat jauh, mencari peluang yang tampak wah, besar, atau modern. Tapi mereka lupa bahwa rezeki itu sering datang diam-diam melalui hal-hal sederhana yang kita lewati setiap hari. Halaman rumah yang mungkin dulu hanya tempat tanaman liar tumbuh, bisa berubah menjadi sumber penghasilan. Bukan karena halamannya luas, tapi karena kamu mulai mau memanfaatkannya. Dan disitulah inti dari semua budidaya rumahan ini. Kamu tidak harus menunggu sempurna. Kamu tidak harus menunggu mulai besar. Kamu tidak harus menunggu lahan luas. Yang kamu butuhkan hanyalah langkah kecil pertama. 1 pot tanaman aromatik, 1 ember berisi ikan kecil, 1 rak hidroponik sederhana, 1 pot tanaman hias mini. Dari 1 langkah kecil itulah rezeki mulai bergerak mendekat. Ingatlah, rezeki itu bertambah ketika kita bergerak, bertahan ketika kita merawat, dan berkembang ketika kita konsisten. Dan mungkin halaman kecilmu yang selama ini kamu abaikan adalah tempat yang paling siap menjadi sumber penghasilan barumu. Jadi hari ini, cobalah keluar sebentar. Lihat halaman rumahmu sekali lagi. Siapa tahu, di sanalah rezeki sederhana menunggu. Bukan untuk ditemukan, tapi untuk dirawat.